Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Untuk pelayan firman hari ini akan disampaikan oleh Kak Galuh, dan untuk pemain musik akan diiringi oleh Kak Rio, Kak Ferdi, dan Kak Tegar. Dan sebelum kita mulai ibadah, kakak harapkan kalian memiliki sikap yang sempurna dengan duduk dan berpakaian yang rapi. Dan sekarang kakak mempersilahkan adik-adik untuk bersatu dulu. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji dari PKJ 13 bait yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Sebelum memasuki ibadah PT online ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membukakan kami dalam ibadah PT online ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya sehingga berjalan dengan lancar, dan berkatilah pelayan firman yang kami menyampaikan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masih dalam posisi berdiri dan kita akan memasuki Mazmur Pujian dengan membaca dari Mazmur 107 ayatnya ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian Mazmur Pujian. Dipersilakan duduk. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Nah, untuk pembacaan perenungan Alkitab kita pada minggu ini dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab adik-adik ya. Dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Baik adik-adik, jika sudah menemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat karunia-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu telah membuka Alkitab kami. Biarlah Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Diamkan segala suara di dalam hati dan pikiran kami, Bapa. Biarkan Tuhan, kami hanya boleh berfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita berdiri. Kita baca
pembacaan Alkitab kita dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12 secara bersama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Baik adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya adik-adik, untuk judul perenungan Alkitab kita pada minggu hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan, yang terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Jadi dalam kitab Amsal ini itu berisi tentang didikan-didikan, tentang peribahasa berhikmat. Jadi mungkin kalau adik-adik yang sering baca Alkitab, terutama di Amsal ini, isinya itu semua tentang nasihat-nasihat gitu loh, bagaimana cara menjalani hidup. Karena memang tujuan dari kitab Amsal ini yaitu memberikan hikmat dan pengetahuan kebijaksanaan agar hidup kita menjadi benar dengan berlandaskan takut akan Tuhan. Apa sih pengertian hikmat itu adik-adik? Jadi pengertian hikmat itu bukan sekadar pengetahuan yang kita terima di sekolah, tapi hikmat kayak pengetahuan untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena yang baik itu belum tentu benar. Nah, terus di sini dijelaskan kan ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Perhatian itu kan berarti kita memperhatikan sesuatu, baik itu dengan mata, hati, dan pikiran. Terus arah dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Telinga berarti kita juga fokus mendengar, bukan berbicara. Jadi di sini tuh hikmat yang dimaksud bukan hanya sekedar oh ya penemu ini adalah ini, penemu ini, bukan pengetahuan yang kita dapat di sekolah, tapi sikap takut akan Tuhan dan serta mengenal pribadinya, melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita kan sering kan dengar takut akan Tuhan. Apa sih arti takut akan Tuhan itu menurut adik-adik? Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti kita sembunyi gitu, kayak kita takut sama hantu, kita mungkin takut sama hukuman, enggak. Jadi takut akan Tuhan yang dimaksud di sini itu adalah kita takut kehilangan akan Tuhan seperti yang kita punya saat ini. Adik-adik, di mana sih kita dapat orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita? Enggak ada kan? Maka itu kita tuh takut gitu loh kehilangan. Di mana lagi kita menemukan sosok yang bisa menebus dosa kita, mengajarkan kasih, memberikan kasih, enggak ada lagi. Terus ketika kita punya perasaan takut akan Tuhan, hidup kita itu akan terberkati karena merasa tenang. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Orang yang bijaksana, seperti di ayat 12 ini. Jadi orang itu kebanyakan memperhatikan, mendengarkan, bukan hanya berceloteh sendiri menurut kebenaran yang ia pegang, bukan berdasarkan firman Tuhan. Gitu ya. Terus kenapa sih takut akan Tuhan itu penting? Karena di sekolah aja adik-adik diajarkan itu, pengetahuan yang diajarin itu nggak cukup. Buktinya di sekolah juga adik-adik diajarin tentang pelajaran agama kan. Karena apa? Orang yang berpengetahuan itu belum tentu bijaksana. Kakak kasih contoh ya. Di sekolah adik-adik pasti ada ujian kan, apalagi kalau nggak salah minggu-minggu ini ada beberapa sekolah yang lagi mid semester betul. Jadi semisal adik-adik pintar tapi tidak berhikmat, nyontek, percuma berpengetahuan tapi ternyata tidak bijaksana, masih melanggar perintah firman Tuhan, itu ciri-ciri orang tidak bijaksana. Atau mungkin pintar tapi kepintarannya disalahgunakan, memberikan jawaban ke teman-teman pada saat ujian untuk misalnya nanti deh kita kasih duit berapa. Itu nggak betul, itu bukan ciri-ciri orang yang bijaksana adik-adik ya. Terus yang kedua, padahal di Amsal yang pertama ayat yang ke-7, kita buka ya. Amsal yang pertama ayat yang ke-7 dibilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sudah jelas di situ adik-adik ya. Takut akan Tuhan tuh permulaan pengetahuan. Karena apa? Begitu kita memiliki rasa takut kehilangan, kita akan berusaha menggunakan segala cara agar kita tidak kehilangan. Salah satunya dengan mengikuti perintah-perintah firman Tuhan.
salah satunya tidak mencontek. Tapi kalau orang bodoh yang disebut di Alkitab ini menghina atau tidak memperdulikan. Misalnya kan banyak tuh teman-teman kita yang bilang kalau misalnya kita jangan nyontek, sok suci, ya udah deh iyain aja. Banyak kan teman-teman kita yang kayak gitu. Malah kita cenderung tidak ditemen karena dianggap sok suci, padahal kita sedang berusaha melakukan yang terbaik agar kita tidak kehilangan Tuhan kita, betul nggak? Terus yang terakhir, kita sekarang ini sama-sama berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adik-adik ya. Adik-adik masih sekolah secara online, bahkan ibadah pun juga kita saat ini online via YouTube, dan mungkin ada beberapa kakak-kakak atau mungkin sanak saudara atau keluarga kita yang di pekerjaannya harus berjuang ekstra lagi, ada yang di PHK atau lain sebagainya. Kakak minta kita sama-sama untuk tidak menyerah. Capek boleh tapi menyerah jangan. Tetap bertekun dan berusaha berusaha nggak ngeluh gitu loh. Karena kita juga yang akan menikmati hasilnya nanti. Berat iya, kita tetap bersyukur, tetap berusaha ambil positifnya walaupun sebenarnya capek ya. Pastikan kakak aja setiap hari ngeliat laptop tuh kayak capek banget. Tapi yakin adik-adik, kalau kita rajin-rajin bersyukur, kita tetap menjaga ibadah kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, itu pasti kita akan bersuka cita pada akhirnya karena hadiahnya itu surga adik-adik. Makanya kerasa berat, bukan kipas angin kayak di doorpress itu. Oke? Baik adik-adik, jadi sedemikian jauh renungan Alkitab kita. Amin. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu. Kami anak-anak-Mu baru saja merenungkan sebagian dari firman. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami jika sebelumnya Bapa kami masih menyepelekan pendidikan Tuhan, Kau masih jarang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarkan Tuhan untuk kedepannya kami boleh belajar untuk lebih baik lagi. Pada saat ini Bapak, kami berdoa untuk pendidikan kami. Jika ada beberapa adik-adik klien Tuhan yang sedang menghadapi mid semester, kiranya Tuhan Kau berikan mereka hikmat, Tuhan Kau berikan mereka kejujuran Tuhan dalam menghadapi ujian, sehingga pada akhirnya apapun hasilnya tidak akan mengecewakan mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kekuatan, berkati mereka sehingga mereka boleh dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka kekuatan Bapa dari pemerintahan pusat hingga sampai yang ke daerah dalam menjalankan program-programnya Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala bahaya COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam maupun yang sedang sakit. Kiranya Tuhan oleh bilur-bilur darah-Mu Bapa mereka boleh kembali sembuh dan bersuka cita bersama. Pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia 1 tahun yang Kau tambahkan kepada mereka. Kiranya Tuhan di usia yang baru ini mereka boleh bertambah kuat imannya di dalam-Mu dan mereka boleh Kau berikan kesehatan, sukacita dan berkat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan Bapa, namun sedalamnya hati kami hanya Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Kakak harapkan adik-adik mempersiapkan persembahan, dan nantinya persembahan adik-adik akan disetor ke orang tua dan orang tua akan menyetor ke gereja. Untuk mengirim persembahan kita, mari kita bernyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu.
kasih karena anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami baru saja memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dan bagi pelayanan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah PT online kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 104. Janji Tuhan selalu digenapi. Sampai di penghujung ibadah. Terima kasih untuk adik-adik lain yang masih setia mengikuti ibadah sampai saat ini. Sekarang untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami jika selama ibadah berlangsung Bapa kami masih main-main dan tidak fokus hanya kepada Engkau. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarkan Tuhan Kau jaga, lindungi, sertai kami, jauhkan dari segala mara bahaya Bapa. Biarkan kami anak-anak-Mu boleh Kau jadikan alat, Kau jadikan terang yang nyata di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah PT hari ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu pantengin sosial media PT dari YouTube, Instagram, dan WA. Dan jangan lupa untuk ibadah PT minggu depan kembali ya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.